Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, kelas 10 agama, mata pelajaran ilmu hadis. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin kita belajar tentang hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pada hari ini kita akan membahas hadis pada masa sahabat, hadis pada masa tabi'in, dan hadis pada masa kodifikasi hadis. Nah, bagaimana hadis pada masa sahabat? Sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan apa yang sudah Nabi Muhammad ajarkan. Dan hadis pada masa sahabat ini terkenal dengan istilah zaman at-tasabbut wal iqlal minar riwayah. At-tasabbut wal iqlal minar riwayah, yang artinya adalah masa membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Masa membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini dilakukan karena para sahabat pada masa ini lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, sehingga mereka sangat selektif untuk menerima hadis dan sangat sedikit untuk meriwayatkan hadis, karena mereka konsentrasinya penuh terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga periwayatan hadis ini kurang mendapatkan perhatian. Nah, kita bisa lihat pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saking berhati-hatinya para khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maka mereka sangat selektif dalam meriwayatkan hadis dan sangat ketat dalam menerima hadis. Semisal pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang beliau tunjukkan yaitu adalah dengan membakar catatan-catatan hadis yang beliau miliki. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu an, putri Abu Bakar sendiri, bahwa ayahnya telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Hal ini ya karena beliau berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Juga faktor diantaranya adalah tindakan Abu Bakar tersebut lebih dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau berbuat salah dalam meriwayatkan hadis. Di lain kesempatan juga beliau tidak serta-merta menerima riwayat hadis dari orang lain, sehingga beliau meminta kepada periwayat hadis untuk mendatangkan saksi bahwa ia pernah mendengar dari Rasulullah, bahwa ia pernah melihat Rasulullah, bahwa ia pernah menerima hadis dari Rasulullah, dan seterusnya. Pokoknya harus mendatangkan saksi untuk sebagai penguat apa yang ia riwayatkan. Ini menunjukkan bahwa pada masa sahabat itu mereka sangat selektif dalam menerima hadis, sehingga mereka menyebut pada masa ini adalah at-tasabbut wal iqlal minar riwayah, membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an juga tidak kurang lebih demikian juga, yaitu ketika ada orang yang meriwayatkan hadis, maka beliau tidak akan menerimanya kecuali disertai dengan saksi atau setidak-tidaknya periwayat hadis itu berani bersumpah.
Nah, ini menunjukkan bahwa sangat selektif dalam menerima hadis dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkannya. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an juga demikian. Hal itu terbukti ketika beliau berkhutbah bahwa beliau meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah dengar hadis tersebut pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, dengan pernyataan ini Utsman ingin menunjukkan bahwa dalam persoalan periwayatan hadis dirinya ingin bersikap hati-hati seperti yang dilakukan oleh khalifah pendahulunya. Dia sangat berhati-hati. Pada masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, maka juga seperti demikian. Beliau baru bersedia menerima suatu riwayat apabila periwayatan hadis tersebut mengucapkan sumpah. Apabila perawi hadis itu berani mengucapkan sumpah. Tapi hal ini dilakukan kepada orang-orang yang tidak terlalu terkenal. Tapi adapun orang-orang yang terkenal, maka beliau tidak lagi meminta untuk bersumpah karena sudah terkenal kejujurannya dan amanahnya. Nah, cuma pada masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini juga bermunculan hadis palsu. Artinya ada orang-orang yang memalsukan hadis. Ini diantaranya adalah karena ada unsur politik yang pada saat itu adalah terjadi perseteruan antara pendukung Ali dan Muawiyah yang terjadi. Nah, sehingga terjadi pemalsuan hadis. Oleh karenanya pada masa sahabat ini sungguh mereka sangat selektif dalam menerima hadis dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, itu pada masa sahabat. Apa tadi pada masa sahabat? Itu dikenal dengan istilah masa at-tasabbut wal iqlal minar riwayah, yaitu suatu masa membatasi hadis dan mensedikitkan periwayatan hadis. Kita beralih kepada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini terkenal dengan istilah al-intishar, adalah asar intishar ar-riwayah, yaitu suatu masa penyebaran riwayat hadis. Suatu masa penyebaran riwayat hadis. Asar intishar ar-riwayah, masa penyebaran hadis. Kenapa pada masa sahabat itu malah mereka melakukan membatasi dan menyedikitkan hadis, tapi pada masa tabi'in mereka si orang-orang yang berada pada masa tabi'in itu mampu untuk menyebarkan hadis. Satu di antaranya adalah karena Al-Quran telah berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga mereka tidak lagi mengkhawatirkan keabsahan Al-Quran. Pada masa sahabat kan mereka fokus berkonsentrasi pada penjagaan dan pengumpulan Al-Quranul Karim. Nah, tapi ketika hal itu sudah rampung, sudah selesai, maka mereka beralih pada konsentrasi kedua, yaitu hadis. Oleh karenanya pada masa tabi'in mereka bisa fokus pada tahap yang kedua, yaitu menyebarkan hadis. Alasan yang kedua adalah karena para ahli hadis itu tersebar ke wilayah kekuasaan Islam, sehingga dengan tersebarnya para ahli hadis berarti otomatis tersebar juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya kenapa pada masa tabi'in disebut dengan asar intishar ar-riwayah, pada masa penyebaran hadis. Nah, kita bisa lihat misalnya bermunculan pusat-pusat hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahwi, misalnya di Madinah. Di Madinah itu tokoh yang terkenal diantaranya adalah dari kalangan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari kalangan tabi'in ada Sa'id bin Musayyab. Kalau di kota Mekah di kalangan dari tokoh hadis dari kalangan sahabat itu Ibnu Abbas misalnya. Kalau dari kalangan tabi'in itu seperti Mujahid bin Jabir. Kalau di kota Kufah itu yang tokoh hadis yang terkenal dari kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari kalangan tabi'in itu seperti Masruq bin Al-Ajda. Di kota Basrah itu tokoh hadis dari kalangan sahabat yang terkenal misalnya
Utbah bin Ghazwan. Dari kalangan tabi'in misalnya Hasan al-Basri. Di kota Syam, tokoh hadis yang terkenal di kalangan sahabat Mu'adz bin Jabal. Dari kalangan tabi'in Abu Idris. Di kota Syam misalnya dari kalangan sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, kalau dari kalangan tabi'in itu Abu Idris tadi. Di kota Mesir misalnya dari tokoh hadis yang dari kalangan sahabat misalnya Abdullah bin Amr bin As. Kalau dari kalangan tabi'in Yazid bin Abi Hubaib. Nah, itu muncul pusat hadis di beberapa kota yang dikuasai oleh Islam pada masa itu. Cuma terjadi pergolakan politik pada masa sahabat, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang berakibat cukup panjang dan berlarut-larut. Secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan hadis pada masa tabi'in ini. Artinya konflik yang terjadi pada masa sahabat, khususnya pada Khalifah Ali karramallahu wajhah, itu berlarut-larut dan menjadi urusan yang panjang sehingga berlanjut pada masa tabi'in dan berpengaruh terhadap periwayatan hadis pada masa tabi'in. Yaitu diantaranya hal, kalau ditinjau dari yang sisi negatifnya adalah munculnya hadis-hadis palsu. Karena kalau unsur politik biasanya ada pendukung A, ada pendukung B. Kalau pendukung A biasanya sesuatu yang tidak ada diada-adakan untuk mendukung dan meningkatkan pamor dan juga ke kualitas seseorang yang didukung gitu. Nah, sehingga karena ada dua pihak yang berseberangan, maka yang satu membuat hadis palsu atau memang ada-ada, yang sebelah juga mengada-ada, sehingga pada masa itu terjadi pemalsuan hadis yang sungguh luar biasa. Tapi itu sisi negatifnya gitu ya. Kalau dari segi positifnya adalah terjadinya usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis. Sehingga karena terjadi pemalsuan hadis sisi negatif, maka orang-orang berbondong-bondong berusaha dan berupaya untuk mengkodifikasi atau menyusun hadis-hadis itu dalam suatu buku, sehingga hal itu menjadi suatu hal yang otentik yang memang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak demikian, maka hadis-hadis yang berada di masyarakat atau orang-orang ya tidak bisa kita cek kebenarannya apakah itu bisa dari Rasulullah atau tidak. Tapi dengan adanya kodifikasi hadis, penyusunan hadis dalam suatu buku, maka bisa kita cek apakah itu benar dari Rasulullah atau tidak. Minimal itu usaha dan upaya untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan hadis di masyarakat yang akibat terjadi perseteruan antara dua pihak yang berseberangan karena urusan politik. Oleh karenanya yang terakhir adalah pada hadis pada masa kodifikasi atau tadwin. Ini latar belakangnya itu tadi, karena ada perseteruan antara dua belah pihak yang asal usulnya adalah karena unsur politik. Kodifikasi itu tadwin. Kodifikasi itu adalah tadwin, atau jar kita itu adalah penyusunan atau pembukuan secara resmi yang didasarkan pada perintah kepala negara. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada penghujung abad 1 Hijriah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah. Keinginan mengkodifikasi hadis ini sebenarnya telah timbul ketika ia menjabat sebagai gubernur di Madinah pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa. Tapi ketika beliau menjabat sebagai kepala negara, Umar bin Abdul Aziz ini, maka hal itu menjadi terrealisasi, sungguh benar-benar menjadi terrealisasi untuk mengkodifikasi atau membukukan hadis dalam satu buku dan buku-buku yang lainnya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini secara khusus. Misalnya yang disampaikan oleh Muhammad Az-Zabzab. Kodifikasi hadis tersebut dilakukan karena pertama, para ulama telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka.
Jadi ketika ulama hadis wafat, ya kalau tidak dibukukan maka hadis juga akan menjadi hilang. Ya kalau nah sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis, artinya tidak terlalu fokus terhadap hadis. Yang kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku bid'ah seperti Khawarij, Syiah, Syiah Rafidhah dan lain-lainnya yang berupa hadis-hadis palsu. Itulah yang mendorong terjadinya kodifikasi hadis secara besar-besaran pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang hadis pada masa sahabat, hadis pada masa tabi'in, hadis pada masa kodifikasi atau tadwin atau pembukuan hadis. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.